Halo Sobat TV Asuransi, jumpa lagi dengan Media Asuransi dengan di channel YouTube-nya TV Asuransi dengan program bincang-bincang kita. Kali ini kita kehadiran salah satu pelaku industri asuransi yang awalnya lama berkecimpung di industri asuransi dan juga pialang asuransi, dan sekarang menjadi salah satu expert dan pemain juga di Insurtech. Langsung saja kita sapa, namanya Mas Victor Roy, founder dan CEO Baincover ya Mas ya. Ya. Ya, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih dalam mengenai apa itu Insurtech, karena tentunya masyarakat sekarang mungkin istilah Insurtech itu sudah tidak asing lagi ya, karena banyak sekali kemudian pemain-pemain Insurtech yang dia secara masif melakukan penetrasi secara konten maupun iklan-iklan di Google Ads ataupun di YouTube gitu. Kalau kita buka-buka berita ataupun misalkan buka-buka konten-konten di YouTube, itu biasanya ada iklan-iklan penawaran produk asuransi yang biasanya itu dilakukan oleh pemain Insurtech. Nah, sebenarnya Insurtech itu apakah seperti itu atau mungkin ada jenis-jenis yang lain, karena tentunya di industri asuransi sendiri Insurtech ini juga banyak multitafsir nih kalau bisa dibilang gitu. Ada yang bilang Insurtech itu hanya sebatas platform, tapi ada yang bilang itu bagian dari proses pemasaran dari perusahaan asuransi. Nah, untuk kita tahu lebih lebih jauh lagi tentang apa sebenarnya Insurtech, kita sudah kehadiran Mas Victor Roy. Selain founder dan CEO Baincover, salah satu Insurtech di Indonesia, beliau juga sekarang menjabat sebagai subject matter expert di APARI ya, Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia ya. Jadi ini merupakan asosiasi profesi pialang asuransi secara individu. Kalau perusahaan asuransinya namanya Aparindo, kalau individunya adalah Apari. Tak lama-lama kita sapa Mas Roy, apa kabar? Baik, Mas Aris. Baik-baik. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah. Mas, boleh diperkenalkan dulu nih mungkin secara singkat background dari Mas Victor Roy, sampai akhirnya berkecimpung di dunia Insurtech. Oke, selamat malam semuanya, Sobat Media Asuransi. Saya Victor Roy, saya mulai berkecimpung di dunia asuransi, karir saya dari Pialang Asuransi tahun 2004. Kemudian saya juga melakukan karir di perusahaan asuransi, dan setelah itu saya mulai melakukan entrepreneurship, mulai membuka agensi sampai membuka pialang asuransi. Nah, saat ini saya sedang menjalankan perusahaan Insurtech yaitu Baincover dengan di asosiasi aktif saat ini di Apari sebagai subject matter expert untuk Insurtech. Mas, menarik nih. Kayaknya baru pertama ya di asosiasi ada perhatian khusus gitu tentang Insurtech. Sebenarnya Insurtech itu apa sih, Mas? Kalau mungkin bisa dijelaskan secara ini ya, bahasa sederhana ya, Insurtech itu apa, biar masyarakat dan pemirsa TV asuransi bisa lebih gampang memahami gitu. Oke, basically sih Insurtech itu terdiri dari dua suku kata ya, insurance dan teknologi. Karena sekarang zamannya Web 2.0, Web 3.0. Jadi teknologi itu benar-benar memberikan dampak yang sangat positif dan sangat besar, terutama dengan adanya pandemi. Semenjak COVID-19 itu teknologi akan lebih mengaccelerate kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Insurtech itu insurance dengan teknologi. Jadi dasarnya industrinya adalah industri asuransi. Nah, di dalam industri asuransi itu ada banyak komponen, sehingga dengan proses yang konvensional yang selama ini kita tahu traditionally prosesnya cukup panjang, dengan teknologi diharapkan bisa lebih cepat dan bisa paperless gitu. Kalau dari sisi jenis ya, itu sebenarnya Insurtech itu ada perbedaan atau ada klasifikasi jenis-jenisnya, atau hanya memang satu bentuk gitu dari Insurtech, atau seperti apa, Mas? Oke, kalau Insurtech sendiri tergantung dari kacamata audiens ya. Kalau misalkan kita bilang dari perusahaan asuransi yang sudah mempunyai izin, yaitu underwriter atau pialang asuransi, basically Insurtech itu seperti digital transformasi. Jadi perusahaan baru, perusahaan yang masih kecil, yang baru berdiri, nah dengan gaya yang berbeda, dengan investor yang berbeda, mereka dengan adanya teknologi, mereka melakukan
bisnis yang sama tetapi prosesnya berbeda. Nah, itu basically insurtech. Tetapi dari kacamata pemain sendiri, pemain insurtech, ini adalah sebuah bisnis startup banyakan ya. Jadi banyakan itu perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan itu biasanya investornya berbeda sama investor di perusahaan konvensional. Foundernya pun berbeda, banyak yang backgroundnya bukan dari asuransi, tetapi lebih banyak dari teknologi company. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk penetrasi atau disruption ke industri asuransi. Nah, kalau dari kacamata regulator sendiri juga berbeda. Nah, dari kacamata regulator tetap perusahaan asuransi atau industri asuransi itu dibagi dua. Apakah mereka itu sebagai pialang atau sebagai underwriter, dan industri penunjang lainnya ada perusahaan life, ada perusahaan penilai kerugian dan penunjang lainnya. Dari regulator tetap sama, belum ada khusus untuk insurtech. Nah, tetapi ada modifikasi sedikit dari regulator itu. Mereka sekarang mempunyai OJK Infinity atau sandbox. Nah, mereka membagi menjadi beberapa klaster gitu. Jadi dari regulator, kalau yang belum ada regulasinya, mereka biasa akan dikaji, akan dilihat, dan kemudian dimasukin ke dalam sandbox, dimasukkan ke dalam klaster-klaster. Nah, habis itu mereka diuji selama kurun waktu sampai 2 tahun. Ya, itu setelah misalkan melalui proses tadi uji 2 tahun, itu nanti treatmentnya seperti apa? Oke, kalau dari regulator sendiri sampai saat ini yang saya lihat di sandbox itu bentuknya adalah seperti transit, bentuknya tidak permanen. Jadi biasanya ada perusahaan baru, mereka mempunyai teknologi dengan industri keuangan, jadi mereka mengklasifikasikan dengan inovasi keuangan digital, jadi di IKD gitu ya. Nah, di IKD begitu kita masuk di IKD, kita daftar gitu ya, registrasi, nanti akan dilihat nih, ini industrinya apa. Mereka saat ini mempunyai 15 klaster. Nah, klasternya itu mungkin bisa di-download ya. Nah, klasternya sendiri kalau untuk asuransi atau insurtech itu ada 3. Yang pertama klaster agregator, yang kedua klaster insurtech, yang ketiga ada insurance hub saat ini. Tetapi itu berkembang terus ya. Jadi setelah mereka dikaji dalam kurun waktu maksimal seingat saya 2 tahun. Nah, biasanya sebelum waktu itu nanti mereka akan ada penilaian dan ada hasilnya gitu. Setelah hasil penilaian, penetapan apakah mereka tidak memerlukan izin khusus atau mereka memerlukan izin khusus, nanti akan dialihkan ke divisi atau direktorat lainnya yang sudah mempunyai izinnya. Oke, artinya tapi selama dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun tersebut, si insurtech ini ya, ini masih bisa beroperasi seperti biasa ya? Betul. Jadi biasanya mereka akan diuji, pertama-tama pemaparan, diuji bisnisnya seperti apa. Nah, nanti mereka pelaporannya sama seperti industri asuransi lainnya. Pelaporannya itu tiap 3 bulan. Nah, tiap 3 bulan mereka habis lapor, akan dilihat, akan diupdate apakah model bisnisnya masih sama atau tidak, apakah mereka melanggar atau tidak. Jadi mereka ada pintunya, ada koridornya, tetapi mereka boleh beroperasi seperti biasa. Jadi beroperasi istilahnya dengan tanpa izin, tetapi di dalam koridor sandbox. Oke. Kalau kita analogikan kayak startup ya, karena tadi disebut kebanyakan perusahaan rintisan ya. Perusahaan startup yang sekarang kemudian menjadi unicorn gitu kan, kayak sebutlah GoTo ya sekarang besar, terus kemudian ada Grab dan lain-lain. Itu kan mereka izinnya kan sebenarnya kan perusahaan teknologi ya, tapi kan basis bisnisnya adalah transportasi. Nah, apakah insurtech itu sebenarnya sama dengan seperti kayak GoTo yang sekarang ataupun yang startup yang lain, atau seperti apa, Mas? Oke, nah kalau di financial sendiri kan lebih strict ya. Kalau misalkan tadi yang Mas bilang perusahaan ride hailing itu dia izinnya di transportasi. Nah, akhirnya dia ada peer to peer. Nah, kalau di financial sendiri
sebelum ada insurtech itu ada namanya peer-to-peer lending Oke. atau pinjaman online ya. Nah, dulu itu bentuknya baru pinjaman, kemudian sampai mereka mempunyai izin khusus sekarang kalau buat peer-to-peer. Nah, untuk di asuransi sendiri masih belum ada izin baru nih. Jadi dari kacamata regulator itu hanya pilihannya dua, apakah ini perusahaan asuransi atau underwriter yang menanggung resiko, ataukah intermediaries atau pialang. Oke, ya. Jadi masih klasternya bukan klaster, maksudnya pemilihannya itu masih dua itu, belum ada izin khusus. Nah, kalau di tadi ride hailing ya, itu kan pada awal muncul nih ya, itu kan kemudian menimbulkan resistensi dari pelaku yang quote unquote konvensional. Nah, di insurtech sendiri apakah mendapat perlakuan yang sama? Terus sekarang perkembangannya seperti apa? Oh ya, pasti setiap inovasi itu membuat pelaku industri banyak yang tidak nyaman ya, disruption. Jadi memang evolusi industri itu tiap 10 tahun, 20 tahun biasanya ada. Dan pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, merasa kok tidak perlu izin khusus melakukan bisnis yang sama. Sedangkan pemain-pemain konvensional yang pemain incumbent, mereka dibebankan dengan banyak regulasi dengan ongkos yang besar gitu ya, ongkos dalam arti compliance-nya dengan beberapa direksi, ya itu kan cukup besar ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan rintisan ini kok dengan gampangnya gitu ya, tanpa izin khusus mereka bisa melenggang. Jadi basically sih kalau perusahaan ride hailing itu kan dari peer to peer, dari roda 2 yang belum ada izin, yang belum ada aturan khusus, akhirnya nanti ada roda 4 gitu ya. Nah, kalau di asuransi sendiri aturan yang paling longgar itu di agency. Jadi biasanya mereka masuk sebagai intermediary atau agent. Kemudian dari agent berubah jadi agregator, ada beberapa, atau corporate agent. Nah, sampai sekarang pun agent dan corporate agent yang konvensional tanpa teknologi juga masih banyak. Jumlahnya ribuan. Betul. Nah, dengan ada teknologi ini mereka membuat sesuatu yang entry barrier-nya paling gampang, paling smooth. Nah, setelah mereka berkembang besar, baru mereka mendapatkan atau membeli izin pialang. Nah, setelah itu juga nanti mereka mungkin end game-nya dia bisa beli izin underwriter misalkan. Dan mungkin kedepannya reasuransi juga bisa, karena dengan adanya permodalan, karena kan financial lebih ke capital intensif ya, kayak perbankan itu permodalan besar, asuransi juga sama. Jadi mereka mengumpulkan customer, mendapatkan valuasi tinggi, mendapatkan investasi dana besar, baru mereka memenuhi izin-izinnya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih terkait insurtech, mungkin balik lagi nih, tadi kan jenis insurtech kalau di klasifikasi di OJK kan ada tadi agregator, insurtech hub ya, sama insurtech ya kalau nggak salah. Ada 3. Ini perbedaannya apa nih Mas dari 3 itu masing-masing? Basically sih end game-nya mereka jadinya ke pialang sih. Jadi yang saya lihat dari insurtech ini setelah di sandbox hampir 100% either mereka tidak perlu izin khusus atau mereka larinya ke pialang. Belum ada yang ke izin lainnya gitu, ke asuransi maupun ke penilai kerugian dan lain-lain belum ada. Tetapi bedanya sih basically kalau agregator itu mereka hanya menampilkan jadi judulnya mereka menampilkan beberapa pilihan. Nah, customer yang memilih. Dibandingin gitu ya. Komparasi gitu antar produk ya. Mereka membandingkan dengan teknologi kan. Kalau kita kan mau cari harga termurah, terms kondisi terbaik, tapi mungkin saya cari harga termurah. Mungkin Bapak mencarikan terms kondisi terbaik. Mungkin ada pihak lain yang mencarikan mereka mau brandnya, atau mungkin kalau di asuransi kendaraan mau bengkelnya. Nah, mereka kan tiap orang preferensinya berbeda. Nah, mereka tampilkan semua. Nanti biar customer atau calon nasabah itu yang memilih. Jadi mereka tidak memberikan konsultasi. Dia tidak boleh memberikan konsultasi dan tidak boleh melakukan, ada beberapa hal koridor yang tidak boleh dilakukan seperti pialang, maupun tidak boleh dilakukan seperti underwriter. Jadi mereka nggak boleh yang meng-underwrite sendiri. Oke, jadi keputusan balik lagi ke konsumen. Betul. Nah, kalau insurtech yang saya tahu itu lebih ke marketplace. Jadi banyak marketplace atau e-commerce lain-lain
mereka juga menjual asuransi. Hmm. Nah, mereka menjual itu ada yang kita bilang otomatis, jadi pas pembelian tinggal tik gitu kan. Nah, dia Oke. menjual asuransi. Ada yang memang mereka jual di marketplace. Oke, asuransi ada beberapa. Nanti kita cari-cari sama kayak beli toko online Oke, kan. oke. Kita cari barang, kita pilih-pilih. Nah, yang saya tahu insurtech seperti itu. Nah, kemudian juga ada klaster lainnya yang namanya insurance hub. Insurance Nah, hub ya. insurance hub itu lebih banyak ke mengkoneksikan dengan API. Itu dia seperti hub. Hub itu jadi dia mengkoneksikan perusahaan lainnya dengan perusahaan asuransi. Oke. Jadi ada perusahaan asuransi, dia sebagai penengah, sebagai hub dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan API ya. Jadi sistemnya otomatis. Nah, perusahaan-perusahaan yang memerlukan asuransi, mereka tinggal klik saja atau mungkin otomatis langsung masuk dan dia koneksikan. Nah, jadi fungsinya seperti intermediaries tetapi tidak ada human intervention. Jadi semuanya sistem. Nah, kira-kira sih perbedaannya seperti itu sih. Mirip-mirip intermediaries tapi jenisnya berbeda. Tapi di antara semua itu berarti insurtech itu tidak jual produk sendiri ya? So far belum ada yang menjual produk sendiri. Jadi produk perusahaan asuransi sebenarnya. Betul, tetapi sekarang udah mulai berkembang banyak perusahaan asuransi yang mempunyai merek dagang atau website merek dagang baru gitu. Misalkan asuransi ABC dia mempunyai merek dagang misalkan apa gitu kan. Nah, itu jadi brandingnya, tapi didukung atau underwritingnya semuanya oleh perusahaan asuransi yang mereka miliki. Jadi ada brand terpisah. Itu bisa disebut insurtech juga nggak? Misalkan perusahaan asuransi A nih, Life gitu atau General gitu, dan dia mengembangkan sebuah apps, mobile apps gitu. Nah, artinya cara penjualan dia kan menggunakan app tersebut gitu kan. Nah, ini apps-nya ini bisa disebut sebagai insurtech nggak sih, Mas? Bisa. Jadi balik lagi kacamatanya dari mana? Kalau dari kacamatanya kita pelaku dengan dia menggunakan teknologi, kita bisa bilang itu insurtech. Tetapi kalau dari regulator, dia tetap izinnya adalah perusahaan asuransi. Nah, jadi beda gitu. Nah, di negara lain pun mungkin beda lagi gitu. Kalau di Indonesia ya kita kan regulator kita adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi so far belum ada izin khusus untuk insurtech gitu. Jadi izinnya tetap perusahaan konvensional. Oke. Sorry agak melompat lagi. Kalau di negara lain ya atau best practice nih, kira-kira kalau yang insurtech tadi itu apakah sama? Kalau di Indonesia kan harus di sandbox dulu ya, ada penilaian. Nah, kalau di luar negeri apakah sama harus melalui proses seperti itu? Tiap negara beda ya. Beda Contoh misalkan kita bilang di Singapura juga ada sandboxing. Jadi melalui Monetary Authority Singapura (MAS). Nah, mungkin kalau di UK juga dia ada FSA, dia beda lagi. Nah, tapi kalau di Hong Kong seingat saya dia ada digital insurance. Jadi kayak di Indonesia itu kita mau mulai bikin digital banking ya. Tapi kan izinnya sekarang masih banking ya bank gitu kan, buku 1 2 3 gitu kan. Izinnya bank, tapi kalau di luar negeri udah ada namanya digital banking. Nah, intinya di tiap negara itu mereka mungkin melihat negara lain juga siapa yang duluan berhasil atau enggak. Kalau memang bagus, mungkin negara lain akan mulai melihat, mencontoh atau mungkin akan improve yang mana yang lebih bagus gitu. Jadi izinnya ada. Kalau di luar negeri ada izin yang agency, pialangnya juga beda. Ada juga yang underwriter, ada yang underwriter by klasifikasi. Misalkan kalau di Inggris kita beli license asuransi mobil, kita hanya jual asuransi mobil aja. Jadi nggak boleh jual rumah, properti. Nah, itu izinnya beda lagi gitu. Tapi mungkin harganya sedikit lebih murah karena cuma mengcover satu kelas doang. Nah, kalau digital ya mungkin ada kategori khusus gitu, digital insurance bidangnya apa. Nah, mereka ada. Kalau dari sisi komisi nih, Mas, ada perbedaan nggak sih sebenarnya kalau misalnya perusahaan asuransi pakai jasa insurtech nih dalam hal pemasaran dengan ketika dia masih pakai yang konvensional? Dari sisi fee-nya atau komisinya itu ada perbedaan nggak sih? Biasanya sih sama ya. Sama ya? Sama. Cuman kalau kita bilang kan di perusahaan teknologi kita mahal di depan untuk membuat sistem, membuat teknologinya, tetapi setelah itu biayanya berkurang. Jadi biaya komisinya itu makin lama makin besar. Jadi misalkan contoh kita mendapat komisi X amount. Nah, mungkin di depan
tahun pertama kita karena keluar biaya besar untuk teknologi mahal, kita perlu rekrut orang, developer. Jadi kalau dihitung 1 tahun, wah ini belum untung nih. Oke. Tapi setelah berjalan running, ternyata makin lama marginnya ini Tinggi. Cukup. Cukup. Karena once udah jalan, mungkin nggak ada diskon atau apapun itu. Nah ini marginnya ini jadi lumayan gitu. Kan cost-nya di depan, mungkin tinggal cost maintenance. Oke. Tetapi kalau kita bandingkan sama yang konvensional, gaji Oh, broker atau gaji underwriter setiap tahun naik, Hmm. ya kan. Terus udah gitu cost senior dia makin naik dan lain-lain. Nah mungkin cost akuisisi jadi tetap sama. Hmm. Nah lama-lama mungkin bisa jadi lebih besar gitu kan, atau seperti apa. Tapi yang ini yang satu teknologi, yang satu human. Nah, kalau di teknologi itu humannya beda nih. Kalau yang di sini kemampuan mengunderwriting, kalau di sini kemampuan bikin codingnya, algoritmanya gitu. Sebenarnya profitable nggak Mas bagi insurtech menjalankan bisnis ini? Karena sebagian besar startup ya kalau kita lihat itu kan dia di tahun-tahun awal, kayak tadi kan dibilang cost-nya memang gede di awal, tapi kan lama-kelamaan marginnya akan kelihatan. Nah, apakah di insurtech itu juga sama yang orang sering bilang bakar uang gitu? Oke. Saya rasa mungkin persepsi bakar uang itu tetap sama ya di setiap startup. Jadi kita ngelihatnya itu kita bilangnya CAC atau CAC, Customer Acquisition Cost. Jadi memang di depan itu untuk memperkenalkan produk, ya dia karena mainnya retail ya, biasanya kan kalau dengan teknologi dia nggak mungkin ngambil sesuatu yang bentuknya korporasi satu aja gitu. Biasanya kan dia mau branding. Nah branding itu kalau bermain retail kan ongkosnya besar. Jadi cost acquisition-nya itu juga besar. Jadi kalau saya bilang di depan bakar uang itu pasti. Tapi buat apa? Untuk branding, untuk menaikkan mereknya dia. Terus kemudian untuk ada Google AdSense, ada iklan-iklan, dan sekarang banyak sosial media juga bayar. Dia mau awareness sebanyak-banyaknya dari masyarakat, melakukan edukasi. Jadi pasti di depan itu bakar uang. Dan lagi insurtech itu di Indonesia kan masih sangat baru ya. Betul. Mungkin umurnya rata-rata di bawah 5 tahun. Jadi biasanya mereka di bawah 5 tahun pasti masih burning. Nah, mungkin nanti setelah 7 tahun atau 10 tahun baru mulai kelihatan gitu, customer acquisition cost-nya berkurang. Dan dari sisi pemain itu kalau nggak salah masih banyakan yang dari luar ya untuk insurtech. Artinya dia subsidiary dari pemain global gitu. Kalau yang saya tahu, semua perusahaan startup yang dapat funding rata-rata pasti punya vehicle company di luar. Karena direct investment venture capital, apalagi yang besar-besar, untuk langsung ke Indonesia, mereka belum convert dengan mungkin hukum perpajakan dan lainnya. Jadi dia lebih memilih dari Commonwealth country yang paling dekat dari Singapura. Jadi rata-rata mereka punya company di luar yang mereka invest sebagai holding, kemudian disalurkan ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, nanti perusahaan di Indonesia itu ada yang bentuknya joint venture, ada yang bentuknya PMA, atau mungkin ada yang bentuknya pinjaman uang sampai mereka besar baru di-convert. Nah, itu bentuknya beda-beda. Tapi rata-rata pemain-pemain startup hampir yang sudah dapat funding itu saya rasa hampir 100% ada vehicle atau company di luar negeri. Nah, ini kita bicara soal segmen bisnis nih, Mas. Sebenarnya ada segmen tertentu nggak sih dari produk-produk yang dijual oleh insurtech ini? Karena kan produk asuransi itu kan banyak ya. Ada yang individu, terus kemudian ada yang corporate gitu kan. Dan ada produk-produk lain yang mungkin kalau dipasarkan secara digital kayaknya nggak mungkin ya, karena kan butuh advice dan lain-lain gitu kan. Nah, ini sebenarnya segmen yang mungkin yang sekarang terjadi gitu, atau praktek yang dijalankan oleh kebanyakan insurtech itu, segmen yang disasar tuh seperti apa? Segmen yang disasar itu biasanya produk-produk yang simple ya? Yang simple lah. Jadi mungkin kita bilangnya itu lebih ke micro insurance ya. Micro insurance saat sebelum pandemi, kalau kita traveling melalui pembelian agen online gitu ya, mereka tinggal tik perlu travel insurance nggak, tik gitu. Atau pada saat
membeli visa atau pengajuan visa, Hmm. dia bisa membeli asuransi di situ. Jadi bentuknya tuh lebih ke micro insurance. Kemudian berkembang itu banyak yang ke produk simple seperti asuransi kendaraan. Karena kendaraan kan cukup umum ya, hampir semua orang mempunyai kendaraan roda 4 atau roda 2 gitu ya. Jadi mereka pemasarannya mencari yang masif, yang calon customernya banyak. Nah, produk-produk seperti itu yang mereka gencar gitu ya. Mungkin juga ada life, ada sekarang lebih ke asuransi kesehatan juga mulai bagus karena orang aware dengan adanya Kesehatan COVID. ya COVID ini gitu kan. Jadi ya biasa produk-produk yang simple lah. Tapi kalau kita bilang produk yang rumit, misalkan asuransi pesawat ya nggak ada gitu ya, hampir nggak ada. Gitu nggak ada ya. Ya rangka kapal, tanggung gugat ya jarang lah gitu. Adapun asuransi atau platformnya nggak siap karena demand nggak banyak, nggak dibuat. Jadi teknologi itu yang mereka buat itu kalau demandnya besar. Jadi mereka gunakan teknologi. Berarti kemungkinan mengarah ke sana juga enggak ya? Kecil ya kemungkinannya? Kalau untuk yang besar-besar, basically mereka tidak terlalu membutuhkan teknologi ya. Jadi kalau yang digunakan di teknologi ini lebih banyak yang kita bilangnya itu low value, high volume. Jadi volumenya banyak, datanya banyak, jadi perlu teknologi. Satu orang yang kerjain pusing, tapi nilai kecil-kecil gitu. Nah kalau misalkan yang nilai besar, satu account, satu orang kerjain atau 2-3 orang nggak ada masalah, walaupun slow ya, karena marginnya besar, nilainya juga besar. Dan mungkin dengan teknologi nggak bisa, karena teknologi itu kan by system mereka ada koridor khusus. Kadang kalau nilainya kecil itu mereka juga nggak mau terlalu pusing kan, di average aja, dipukul rata gitu kan. Artinya kalau seperti itu yang nggak perlu dikhawatirkan ya, ada perebutan kue ya antara yang konvensional dengan insurtech kan, karena kalau nggak salah konvensional lebih banyak B2B ya. Mainnya. Betul. Kalau perebutan kue itu sih modelnya disruption ya, atau modelnya insurtech maupun startup lainnya, mereka biasa mendisrupt satu segmen yang pemain lama tidak mau. Tadi yang kita bilang high volume, tapi kecil-kecil. Ya misalkan pengiriman barang ya kan hanya 100 perak gitu. Mungkin dulu Piala nggak mau, ngapain 100 perak gitu kan, pakai ongkosnya lebih mahal, cetak polis dan lain-lain. Dengan teknologi 100 perak karena jumlahnya jutaan kali kirim gitu ya dari marketplace, akhirnya nilai besar, bisa nilainya miliaran gitu. Akhirnya mereka dengan teknologi mereka bisa, nah setelah mereka besar, nah mereka pasti ada pengembangan bisnis kan, dari yang mulai volumenya kecil, akhirnya mereka bikin yang volumenya bikin yang value-nya lebih besar. Nah sekarang banyak juga insurtech yang sudah pendanaan yang besar, mereka seperti broker biasa, karena mereka tinggal dengan dana yang besar, mereka merekrut orang-orang lama yang ada di konvensional, dimasukkan, izin ada, ya beroperasi seperti konvensional, mungkin beda divisi gitu ya. Jadi kalau dibilang memakan kuenya, lambat laun bisa lambat laun bisa, tetapi expertise ini yang mungkin agak sedikit beda gitu. Nah pemain konvensional pun juga sebenarnya nggak perlu khawatir, harusnya mereka udah lebih advance. Mereka bermain di posisi yang bagus. Nah mereka tinggal kembangkan teknologinya aja. Mereka hanya melakukan digital transformasi, bikin satu unit baru, teknologi baru, mereka udah lebih paham harusnya. Nah jadi dua-duanya akan bersaing di market yang sama. Yang satu startup misalkan dari porsinya kecil, dia ngambil yang gede. Nah yang ini dari yang gede, yang selama ini nggak dilihat nih, bisnis kecil, dia sebenarnya bisa. Cuman biasanya kalau udah convert, mereka nggak mau main yang kecil-kecil kan. Biayanya besar, research development-nya, perlu budget dan lain-lain. Nah biasanya nggak mau, makanya mereka merasa kalau belum sampai ke posisi besar, belum fundingnya besar, mereka merasa itu bukan ancaman karena segmentasinya beda. Tapi once mereka udah pendanaannya besar, udah lebih dari series A, mungkin B, nanti C, D, nah mereka bisa seperti perusahaan-perusahaan konvensional karena permodalan dia kuat, orang-orang yang di hire juga bisa orang senior, kemudian juga mereka udah dapat market mover ya, mereka sudah punya basis customer, mereka juga negosiasinya bisa besar, jadi akhirnya mereka seperti perusahaan konvensional gitu. Mas, sebenarnya sebelum ada insurtech,
Ini yang garap pasar itu siapa sih sebenarnya? Perusahaan asuransi sendiri atau memang ya udah digarap sama broker konvensional? Sebelum ada Insurtech nih, Oke, produk-produk yang ditawarkan sekarang. mungkin produk-produk yang ditawarkan sekarang dulu sudah ada, Hmm. tapi mungkin nggak terlalu kelihatan. Hmm. Kemudian mungkin bentuknya masih semi manual Hmm. gitu ya. Jadi kalau mungkin kita balik lebih lama lagi nih, 20 tahun yang Hmm. lalu, pengiriman kargo, pengiriman barang Hmm. masih modelnya catatan, Hmm. barangnya udah sampai, polisi belum jadi. Hmm. Nah, kemudian berkembang dengan adanya komputer, zaman dulu mesin tik ya. Iya. Jadi ini sama aja sebenarnya, dari zaman mesin tik ya, polisnya belum jadi, barangnya udah nyampe. Kemudian zaman komputer udah bisa kirim email, nah itu udah bisa barangnya sampai ya, polisnya udah ada. Hmm. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, aplikasi dengan hub, nggak usah di-input, begitu yang sini kirim barang otomatis udah ke cover. Nah, Iya betul. basically sih begitu ya. Tapi yang kerjain perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi, dari dulu perusahaan asuransi. Artinya dengan ada Insurtech itu sebenarnya mempermudah pekerjaan perusahaan asuransi ya sebenarnya. Betul, betul. Jadi basically sih dari dulu itu mungkin ada sebagian, kalau inovasi biasanya mereka mengambil pangsa pasar yang nggak digarap, atau mereka membuka pangsa pasar baru. Nah, ada juga bisnis-bisnis yang kalau tadi Mas bilang zaman dulu siapa sih yang cover? Nah, zaman dulu belum ada Tokopedia 10 tahun yang lalu. Sekarang jualan asuransi juga ya. Dan pengiriman barang Tokopedia itu di cover oleh asuransi. Nah, zaman dulu nggak ada. Jadi banyak industri atau ekonomi yang berkembang dengan adanya digital. Zaman dulu belum ada ride hailing ya. Jadi modelnya taksi sama ojek. Nah, ojek nggak ada yang cover asuransinya. Taksi ya perusahaan asuransi, tetapi dengan adanya peer to peer, nah industri ini ya, pengiriman barangnya dan personal accident drivernya kan jadi tumbuh. Jadi ada pangsa pasar baru sebetulnya. Kalau yang lama tetap di cover asuransi, tapi ada pangsa pasar baru yang tumbuh dengan beriringnya teknologi ini. Oke. Mas, selain dari sisi pemasaran ya, value lain yang coba diberikan oleh Insurtech itu sebenarnya apa? Apakah sampai proses klaim itu mereka juga membantu mempermudah atau seperti apa? Oke, kalau dari sisi teknologi ya, semua perusahaan startup itu basicnya sama. Mereka mau memberikan cheaper, better, faster. 3 itu. Jadi value yang mereka berikan itu lebih murah biasanya. Jadi makanya kalau dilihat-lihat tuh, wah hanya berapa ribu rupiah gitu kan, biasa $1, $2. Karena mereka mau memberikan harga itu murah biar orang beli. Terus better itu better experience. Jadi yang misalkan kalau kita beli asuransi, minta polis 1 minggu, 2 minggu, kadang lupa dikirim, dicari orangnya susah, misalkan ya contact centernya atau apa. Nah, itu yang mereka customer experience itu yang mereka ganti. Jadi misalkan cuman klik selesai, kan beres kan, cepet kan, klik. Kalau ini kita udah telepon segala macam, kita tungguin lama. Yang terakhir faster, cepat. Jadi pembayaran pun juga kan kalau di asuransi kadang 30 hari di belakang. Nah, ini mereka percepat semuanya. Kayak zaman dulu tiket agency ya, dengan adanya tiket online bayar di muka. Tapi kan kalau yang korporasi sampai sekarang dengan agent travel yang biasa kan mereka masih bayarnya di belakang. Betul. Nah, dengan adanya inovasi dan online ini, sekarang mereka terbiasa bayar di muka. Kalau dulu kan mereka nggak mau, dia terbang dulu, beli dulu, kadang udah pulang sebulan kemudian baru bayar kan, agingnya lama. Tapi sekarang kan kita mau beli bayar dulu gitu. Nah, asuransi masih belum tuh, tapi sebentar lagi kalau mau mulai polisnya bayar dulu. Nah, berangsur-angsur ke situ. Yang online sekarang bayar dulu di depan. Jadi lebih cepat. Sebetulnya plus minus ya, kadang ada customer bilang biasa belakangan. Tapi kan basically dengan bayar di depan, semua pihak happy. Memang si customer kan harus bayar. Kemudian pihak pialang ataupun intermediaries mereka juga akhirnya menerima komisinya di depan kan. Pihak asuransi pun juga enak. Biasanya terimanya di belakang, agingnya tinggi, ini di depan justru kan jadi lebih bagus. Jadi prinsipnya 3 nih kalau teknologi company ya, cheaper, better, faster gitu. Nah, kalau dari sisi klaim ya tadi Mas tanya kan,
Klaim itu mungkin yang simple claim ya, kayak flight delay mereka bisa bayarkan dalam waktu cepat. Oke. Karena kan dia pakai sistem mungkin dari aplikasi ya, kayak flight radar, dia tahu nih begitu delay nggak usah diapa-apain, dia langsung bayar, udah tahu pasti delay kan, dia punya tiket ada gitu ya. Kalau memang mereka mau bikin experience-nya bagus, orangnya memang terbang, dia mungkin verifikasi data manifestnya gimana, langsung diganti. Nah, terus juga kayak misalkan handphone yang rusak, mereka ada teknologi, mereka bisa scanning gitu kan. Emang teleponnya rusak, jatuh atau rusak karena apa? Kalau memang di cover, dia bisa ganti. Berarti proses klaim itu sebenarnya bisa dilakukan di platformnya Insurtech tersebut ya? Tidak Ada perlu kita beberapa dilempar yang- ke betul. perusahaan asuransinya, enggak ya? Betul, tapi balik lagi, beberapa produk tertentu dan biasanya yang simple ya, dan barang-barangnya berbau teknologi, ada teknologinya. Tapi kalau bilang asuransi kebakaran, ada banjir, Oh, itu kebakaran, harus nggak bisa. Belum ada teknologinya. harus Gitu. disurvei dulu ya. Betul. Tapi waktu itu saya pernah waktu di Australia kebakaran hutan, mereka pakai drone. Jadi Oke. drone itu dia bisa melihat infrared itu tingkat kepanasan dan tingkat kerusakan ya. Dia foto, dia lihat kalau yang udah hampir total loss, hampir gak ada recovery, berarti kan ya udah kebakar, dia ganti 100% kan. Udah lunas, dipotong deductible gitu. Karena kan kebakaran nih. Kebakaran kan biasa kan lihat sisanya berapa. Kalau yang dia lihat dari drone udah nggak mungkin, ya udah berarti itu total loss, selesai. Gitu. Nah, itu dengan teknologi, tapi jarang ya, itu salah satu case study yang best case study lah kita pelajarin. Memang di luar itu lebih canggih gitu ya. Saya kalau nggak salah tahun 98 2000 itu klaim asuransi mobil di luar negeri, mereka udah menggunakan digital kamera, dikonekin, sudah bisa. Nah, di sini kan kita baru nih, padahal teknologi di kamera kan udah lama ya. Kalau sekarang kan baru ada sistemnya dari bengkel connect ke asuransi ya. Iya, betul. Nah, kalau di luar itu dari tahun 2000, Sudah. udah 20 tahun yang lalu itu teknologi zaman dulu gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal aturan main, regulasi di sini kan di bawah OJK ya. Nah, ini kalau Mas lihat dengan adanya sandboxing, terus kemudian ini kan kalau nggak salah isunya juga akan ditentukan jenis kelamin lah, quote unquote, dari Insurtech ini nanti license-nya apa kan? Apakah pialang atau perusahaan asuransi? Nah, terkait dengan itu menurut Mas Victor seharusnya seperti apa nih dari sisi pengaturan atau regulasinya? Regulasi sih balik lagi ya, Kak. Regulasi itu dibuat kan jika banyak yang perlu diatur. Kalau pemainnya hanya ada 10, nggak perlu aturan sih ya. Kalau misalnya pemainnya ada ribuan gitu kan, baru biar nggak melanggar dan biar nggak chaos, jadi ada aturan khusus. Tapi kalau pemainnya sedikit, saya rasa sih aturan yang sekarang mungkin cukup. Paling ada penambahan-penambahan, misalkan digital insurance atau digital broker. Nah, tapi koridornya adalah mereka mungkin menggunakan teknologi saja tanpa konsultasi misalkan. Tetapi baik lagi di dalam itu kan komponennya banyak nih dan cukup rumit. Jadi yang regulator itu mereka juga terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi memang namanya peraturan itu nggak bisa membuat semua orang senang. Gitu. Jadi kalau buat saya sih, kalau memang mau ada izin khusus gitu ya, kayak di luar negeri, kalau yang teknologi ya hanya benar-benar teknologi. Jadi bukannya seperti konvensional ketemu menggarap pasarnya corporate. Nah, itu balik lagi ya nggak perlu dibikin karena sama aja gitu kan. Tapi kalau memang khusus teknologi ya teknologi. Kalau misalkan perusahaan asuransi digital, misalnya dia cuma ada website, teknologi, aplikasi, ya udah dia berbasis website aja gitu, nggak ada agentnya, nggak ada cabang sampai ada di setiap kota, itu kan sama aja kayak perusahaan biasa gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin hampir mirip dengan di perbankan ada bank digital, terus kemudian di di pasar modal juga ada sekuritas yang kemudian dia berbasis digital. Jadi memang tidak perlu aturan spesifik terkait embel-embel digital tersebut ya di masing-masing industri ya. Perusahaan sekuritas kan dulu masih manual, akhirnya semuanya punya platform, semuanya digital. Tapi tetap aja kan bentuknya gitu. Sekuritas. Karena memang akan beralih ke situ. Gitu. Saya lihat juga kayak ada salah satu platform yang tadinya bukan sekuritas ya, tapi dia platform memfasilitasi trading saham.
Akhirnya sekarang udah punya sekuritas karena akuisisi Ya, sekuritas. Dan di Insurtech pun juga sama ya. sama Ada beberapa betul. Insurtech yang kemudian dia beli apa istilahnya Izin izin konvensional ya. betul, betul. Karena kan basicnya kalau startup atau kita bilang inovasi atau Hmm. kita bilang disruption ya, Hmm. bahasanya disruption itu kan mendisrupt, mengganggu ya, Hmm. bahasanya startup. Jadi apa sih yang diganggu? Biasanya bisnis modelnya, permodalannya, aturannya. Jadi basically mereka nggak mau ikutin aturan, nah dia bisa bypass itu semua dengan melalui gray area yang mereka bisa bypass. Akhirnya begitu mereka gede, baru dia ikutin aturannya gitu. Nah Iya, itu iya. salah satu yang mereka disrupt. Kemudian bisnis modelnya, pangsa pasarnya, Hmm. cara jualannya, nah itu yang di disrupt ya. Disruption itu banyak. Jadi bisa aja contoh misalkan zaman dulu printer ya. Hmm. Printer itu dibuat buat perusahaan korporasi, harganya mahal. Tapi dia ganti bisnis model, dibikin yang rumahan, yang Iya, kecil, kecil. akhirnya semua orang bisa pakai. Sebenarnya disruption itu dari zaman dulu udah ada. Sudah ada. Setiap evolusi bisnis itu setiap 10 tahun, 20 tahun, cuman memang dengan adanya teknologi, dengan adanya pandemi justru makin cepat nih. Makin cepat ya. Sekarang udah web 3. Hmm. Nah, kalau dulu website, kemudian web 2 kan aplikasi, banyak aplikasi kan. Sekarang kita nggak perlu website, ada aplikasi. Iya. Nah, nanti web 3 kan di metaverse sudah beda lagi gitu Betul, kan. betul. Iya, belum lagi ada metaverse itu ya. Iya. Lebih rumit lagi. Iya, betul. Jadi kalau dengan metaverse beli asuransi pun nanti ada apa istilahnya, ada polis asuransi untuk metaverse ya. Mungkin yang di lingkungan situ ya, di ekosistem metaverse itu. Metaverse itu beda dunia ya, saya Beda belum bisa dunia. komentar ya. Karena basically belum ada aturan Mainnya mainnya ya. gitu kan, itu kan decentralized. Oke, Jadi oke. bisa aja besok Mas punya asuransi rumah, covernya saya yang cover Tapi di di metaverse, metaverse bukan di dunia rumah gitu. nyata. Iya, karena basically ya kita harus Punya patuh sama aturan gitu ya. Tapi mungkin berkembangnya zaman metaverse itu bisa peer to peer, mungkin Mas punya rumah di cover oleh orang lain di negara lain gitu ya. Mungkin udah ada jaminannya segala, dan akhirnya nggak bisa dibuat dengan aturan. Karena mungkin yang jamin orang di negara lain, sedangkan otoritas di sini di Indonesia. Oke. Oknumnya ada di luar negeri. Nah, udah beda dunia. Karena metaverse kan itu bagaimana kita membuat dunia kita yang nyata ini dibuat ke dunia yang Maya. digital, dunia maya, betul. Sama kayak sosial media kan, Betul, temenan betul. yang kita ketemu, jadi temenannya itu di dunia maya. Di dunia maya. Nah, nanti kita ketemunya di dunia maya juga nih ke depannya gitu. Yang Insurtech aja perlu waktu 2 tahun untuk meneliti ya, nanti treatmentnya seperti apa, apalagi nanti yang metaverse ya. Bisa lebih lama lagi kali ya. Wah, saya nggak tahu. nggak bisa komen, bukan expertise-nya di metaverse gitu. Oke, Mas, tadi kan udah banyak cerita nih soal apa itu Insurtech, terus kemudian jenis-jenisnya seperti apa. Kalau nggak salah kan tadi ada salah satu disebut insurance hub ya. Terus kemudian ada Insurtech, ada agregator. Bind cover sendiri itu sebenarnya masuk kategori yang mana, Mas? Oke, dulu kita sebelum bulan Januari kita ikut sandbox di namanya Insurance Broker Marketplace. Marketplace. Ya, jadi kita marketplace buat pialang dengan asuransi. Jadi kita mau bikin seperti B2B. Jadi kan karena saya backgroundnya dari asuransi dan broker, kita tahu broker itu pekerjaannya kita melakukan placement ke asuransi. Dan biasanya makan waktu lama untuk kita urus satu account aja, yang nggak terlalu rumit bisa makan waktu 2 minggu sampai 1 bulan end to end ya, dari mulai kita ketemu klien, placement, dapat quotation sampai kita selesai pembayaran itu bisa makan waktu sampai 1 bulan, sampai polisnya jadi delivery. Nah itu yang kita mau disrupt gitu. Karena buat saya itu adalah rutinitas yang bisa dipercepat dengan adanya teknologi gitu. Jadi kita membuat teknologi B2B. Nah akhirnya kita udah nggak di sandbox lagi, kita udah keluar dan sudah dapat penetapan dari OJK bahwa kita bisa sebagai penyedia jasa teknologi informasi gitu. Jadi tidak perlu izin khusus karena kita tidak tetap teknologi informasi. Betul. Di embel-embel keuangannya nggak ada. Masuk jadi, asuransi atau IKNP nggak berarti. Jadi cuma PJTI. Bahasanya PJTI. Berarti di bawah Kemenkominfo. Atau Betul, tetap betul. bukan di OJK? Bukan. Oh. Gitu.
Berarti ada kemungkinan juga insurtech yang lain juga bisa jadi seperti itu juga ya, kalau memang nanti setelah masa apa tadi sandboxing itu di apa namanya disimpulkan bahwa dia tidak perlu izin terkait keuangannya, tapi khusus Bisa, penyedia jasa informasi. bisa. Jadi ada koridornya gitu ya. Kalau memang mereka berhubungan sama klien atau menerima premi, mungkin harus jadi pialang. Tapi jika mereka hanya Fasilitator. menggunakan back end-nya Hmm. untuk administrasi dan lain-lain untuk mempercepat, bisa jadi hanya penyedia jasa teknologi informasi. Tapi namanya tetap bisa pakai insurtech. uh, Insurtech itu kan sebenarnya istilah ya. Istilah. Kita pakai nggak pakai kan di regulator kan nggak ada. Nggak ada, ya Kampusnya nggak ada, benar, itu kan nggak kita yang ada. bikin gitu kan. Iya, Kita iya. yang bikin kayak selfie ya, itu kan Iya, baru iya, iya, dimasukin dictionary kan baru-baru ini. Jadi itu betul betul. bahasa, boleh dibilang itu bahasa slang ya, bahasa bahasa keseharian, tapi di Oke. regulasi sendiri kan belum ada gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini agak apa namanya kita lihat prospek ya. Tadi Mas Victor menyampaikan kalau pemainnya nggak banyak ya insurtech ini. Nah, kira-kira kedepannya ngelihat potensi bisnisnya pasti besar ya. Karena kan kalau kita bermain retail, apalagi yang sifatnya tadi tuh, yang kalau kita apa beli tiket atau kemudian mau traveling segala macam, ini kan itu sebenarnya memang sesuatu hal yang ya butuh kan untuk kita beli. Dia amit-amit kalau misalkan delay ataupun gagal terbang, terus kemudian kalau traveling ada apa hal-hal yang tidak diinginkan, itu kan sebagai bentuk perlindungan. Nah, ini ke depan kira-kira pelaku insurtech di Indonesia nih, khususnya terutama mungkin bagi yang lokal ya, ini akan growing nggak sih? Akan bermunculan nggak sih pelaku-pelaku insurtech ini nanti? Oke, saya yakin industrinya akan tumbuh ya. Industri asuransi akan tumbuh, perusahaan insurtech baru mungkin tumbuh, dan mungkin perusahaan konvensional banyak yang bertransformasi digital jadi seperti insurtech. Dan juga kita mesti ingat karena globalisasi dengan teknologi, bisa pemain luar negeri justru masuk ke sini gitu. Dan di luar negeri insurtech sendiri masuk industri yang cukup besar ya di Southeast Asia gitu. Jadi Indonesia itu menjadi salah satu sorotan karena penduduknya itu nomor 4 atau nomor 5 terbanyak di dunia. Jadi mereka melihat potensi pasarnya itu sangat besar, dan Indonesia kan sekarang udah masuk ke developing ya. Jadi makin negara itu kalau makin maju, biasanya industri asuransinya makin maju karena orang lebih aware dengan proteksi. Oke, jadi optimis ya bakal bermunculan pemain-pemain baru ya. Ya, betul. Oke, walaupun memang secara regulasi ya akan dinilai dulu nih, Dede, apakah dia nanti akan masuk ke ya, sektor IKNB atau seperti Bancover ya, akhirnya menjadi perusahaan benar murni teknologi ya. Betul. Nah, saya yakin juga kalau masalah regulasi ya, regulasi juga dynamic. Pasti nanti dengan beriringnya zaman, regulasi itu juga berubah. Karena regulasi itu saya percaya tergantung dari market demand. Jadi kita boleh bikin aturan sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya. Tapi contoh lihat ride hailing. Ride hailing perusahaan Uber di seluruh dunia itu di demo. Seluruh dunia dibilang ilegal, Airbnb. Nah, tapi makin berkembang. Once dia IPO, urusan semua beres. Jadi dengan IPO mereka punya pendanaan, good corporate governance, semua yang nggak beres dia bisa beresin. Jadi ya kalau disruption itu biasanya memang orang nggak nyaman di awal. Regulator, regulasinya juga dibikinin. Tapi lama-kelamaan marketnya demand, tergantung dari demand di market kan. Regulator nggak bisa oh nggak boleh, tapi kalau semua orang mau pakai akhirnya boleh. Iya. Gitu. Tinggal dibikin aturannya seperti apa supaya tidak chaos. Betul. Karena memang tanpa diatur ya khawatir nanti terjadi chaos, malah justru kontraproduktif ya terhadap industri. Oke. Baik Mas Victor, sebenarnya masih menarik nih kita obrolan kita, mungkin bisa kita lanjutkan di sesi-sesi yang lain nantinya ya, di obrolan-obrolan yang lain. Karena keterbatasan waktu juga, mau nggak mau kita harus mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Baik Sobat TV Asuransi, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi Sobat TV Asuransi terkait apa sih sebenarnya insurtech dan prospek bisnisnya seperti apa. Dan tentu insurtech ini nantinya akan menjadi sesuatu hal yang tidak asing lagi ya. Bahkan mungkin sekarang udah nggak asing nih bagi Sobat TV Asuransi.
Eh, tonton terus program bincang-bincang di TV Asuransi. Jangan lupa di-subscribe agar kita juga bisa terus berinovasi, mendatangkan narasumber-narasumber hebat lainnya. Sampai ketemu di program obrolan yang lainnya. Terima kasih. Salam sehat.